pada saat kita diberi longgar oleh Allah, nafsu kita mengambil bagian dari adanya kegembiraan. Jadi kalau longgar itu kita gembira. Yang gembira apa? Nafsu kita. Wal qabdu, al-qabdu artinya masa sempit. Qabdun itu gini dipegang gini. Tapi yang dimaksud al-qabdu itu artinya pada saat hidup kita sempit, susah. La khazza lin nafsi fihi, nafsu kita tidak mengambil peran di dalam kesempitan kita karena yang diambil tidak ada. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan kita itu pasti Allah memberi masa-masa longgar dan masa-masa sempit. Itu untuk berlaku untuk semua orang, termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sunnatullah. Sunnatullah itu hukum alam yang diciptakan oleh Allah, berlaku untuk semua orang, semua agama. Nggak peduli itu, mesti kena. Yang Kristen, yang Islamnya bodoh wae. Ono kalane longgar, ono kalane sumpah. Jadi gak kok wong Islam terus gak tahu sumpah, gak ngono. Nek wong Kristen niku sumpah terus ya ndak. Itu rahmaniyatullah, kerahmanan Allah yang berlaku untuk semua, imma syakiran wa imma kafuran. Yang penting kita harus bagaimana ketika longgar. Yang penting kita harus bagaimana ketika sumpek, ketika hidup kita sesek. Longgar, duitnya banyak, awak sehat, keluarga ya sehat, terus ngelencer, nyate, gitu. Saat ini sate bukan pakai usum, bakso sih kadang. So, itu hawa nafsu kita memungkinkan untuk itu. Artinya apa? Hati-hati loh kalau di dalam kelonggaran. Karena dengan kelonggaran itu ada sisa kelebihan yang bisa digunakan oleh nafsu kita. Yang kedua, di dalam kehidupan kita mesti tahu sumpah. Wis duwe gak ono ditagih wong, omah bocor, anake kena benam berdarah, bebek loro ilang pisan. Sumpek tuh. Lah nek sumpek ngono mikir ngelencer apa ndak kita? Enggak. Mikir maksiat apa ndak juga. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan kita ini ingin hidup yang tidak sumpek, tapi lihatlah hikmah Allah di dalam kesumpekan kita dan hikmah Allah di dalam kelonggaran kita. Itu maksudnya.
awas loh, waktu kamu hidup ini ada kelonggaran dan ada kesumpekan. Kelonggaran itu bisa dinunuti nafsu. Ya itu kelebihan longgar. Nah kalau uang gak duwe apa numpak kapal terbang ya gak usah, kenapa? Ya ora iso tuku karcis. Tapi orang yang duitnya longgar-longgar itu, apalagi kalau dapatnya itu dari istidraj. Kalau kelonggaran itu dia dapat dari ngawur, itu insya Allah penggunaannya juga ngawur. Karena uang itu golek kancane. Nek duit iku bersih, golek kancane padha bersih. Oleh duit didik ngono. Ana masjid kurang, ini bisa kok. Boleh 5.000 mungkin. Tapi duit nek oleh gak karu-karuan. Dienggo masjid itu berarti setengah mati, tapi dienggo ning mendit, Masya Allah. Dadi kok ana hawane dhewe. Kadang di sambati dulure kekurangan iku ya nyawa, itu hawonya istidraj. Nah sehingga yang benar itu kalau kita longgarkanlah orang lain ketika masih kita longgar. Nah, itu yang benar. Ketika kita sumpek, di sini diterangkan bahwa Allah tidak akan membuat kamu sumpek terus menerus, tidak akan. Jadi mesti wolak. Jadi nek sumpek itu mesti ada watasnya. Nah kemampuan kita bertahan ini yang penting. Bertahan untuk tidak belok dari syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kelonggaran itu bahayanya penggunaannya, kalau kesumpekan bahayanya adalah tidak tahannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad. Kita harus taat, itu yang benar taatnya. Jangan pura-pura. Tapi Allah akan mengingatkan kamu di dalam perjalanan hidup. Artinya baik ketika longgar maupun ketika sempit.